Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sahabat sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan suatu hal dasar, 3 hal dasar yang mungkin sering terlupa oleh kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini, sering kita melupakan 3 hal ini. Terkadang kebanyakan orang terbesit pertanyaan di dalam hatinya, kenapa hidup saya kok susah? Kenapa hidup saya kok sulit? Kenapa hidup saya penuh dengan kesulitan? Dan mungkin ini adalah suatu nasihat untuk diri saya sendiri khususnya, dan juga mungkin sebagai pengingat juga untuk pemirsa sekalian. 3 hal dasar ini sangat-sangat sering kita dengar, bahkan para ulama, para alim, para kiai, para ustadz, semuanya sudah sering sekali kita mendengarkan 3 hal ini, akan tetapi kita tidak menerapkannya, kita tidak memperdulikannya. 3 hal tersebut adalah, yang pertama, memperbaiki hablum minallahnya. Jadi yang pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah ya, kalau untuk yang terlihatnya ya sholat kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, dan lain-lain yang bentuknya itu adalah merupakan suatu menjalin hubungan kita dengan Tuhan, menjalin kedekatan antara kita dengan Tuhan. Dalam hidup ini semuanya itu pasti dikasih sama Allah, karena Allah itu Maha Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua makhluk ciptaan Allah pasti dikasih sama Allah. Tetapi dengan kita melakukan hubungan yang baik dengan Allah, dengan Tuhan semesta alam, maka kita akan memperoleh kasih sayang dari Allah. Kalau kita sudah disayang sama Allah, otomatis apapun yang kita minta secara logika pasti dikasih sama Allah. Seandainya pun tidak dikasih sama Allah, mungkin Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kesehatan, keselamatan juga merupakan suatu bentuk rezeki, tidak melulu tentang uang ini, saudara-saudara. Terus hal yang kedua, kita perlu memperbaiki hablum minannasnya. Erat hubungannya adalah hubungan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, kita harus baik kepada siapapun, menjalin silaturahim tanpa batas, baik kepada tetangga dekat, kepada orang lain, dikenal maupun tidak dikenal. Maka untuk kesempatan memperoleh jalan pintu rezeki itu lebih besar kalau kita menjaga adabnya, sopan santunnya, santun kita kepada orang lain, kepada khalayak lain. Kalau kita mampu menjaga itu, insya Allah kesempatan-kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Tawaran-tawaran itu akan datang kepada sendirinya. Otomatis rezeki yang kita harapkan juga insya Allah akan datang kepada kita. Dan salah satu yang erat hubungannya dengan hablum minannas ini adalah penyakit hati, menghindari iri, menghindari dengki, menghindari fitnah, atau hal-hal penyakit hati lainnya. Otomatis dengan kalau hati kita ini bersih, insya Allah rezeki itu akan datang mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki. Ini menurut beberapa sumber, juga menurut beberapa pengalaman saya bilang begitu. Kalau kita tuh mampu menjaga hati kita dari penyakit hati, insya Allah itu rezeki itu akan datang sendiri. Dan yang ketiga adalah menjaga hubungan kita dengan alam semesta. Contoh kecilnya aja, kita membuang sampah aja sudah pada tempatnya, jangan mengotori alam. Kalau kita buang sampah tidak pada tempatnya, sembarangan, akhirnya terjadi banjir di mana-mana. Istilahnya alam akan murka. Bukan hanya kita sendiri, bahkan orang lain ikut jadi imbasnya.
Kalau zaman dahulu ada yang namanya sedekah bumi. Sedekah bumi itu bukan hal yang klinik menurut saya, karena sedekah bumi itu adalah bentuk penghargaan kepada alam semesta, kepada bumi, dari bumi yang dikeluarkan dari bumi, akhirnya kita makan untuk khalayak banyak. Akhirnya masyarakat zaman dahulu itu sedekah bumi yang tujuannya intinya itu adalah mengucap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya, atas nikmatnya lewat bumi. Akhirnya kita itu tidak pernah kekurangan. Dan kuncinya adalah menjaga dan memperbaiki 3 hal ini. Insya Allah kehidupan kita akan membaik. Jangan terpaku atau amalan-amalan yang aneh-aneh dulu. Kenapa banyak amalan yang tidak mampu sudah melakukan amalan tetapi tidak ada efek apa-apa? Coba kita kita apa ya? Kita telisik lebih dalam lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah memperbaiki 3 hal tersebut? Dan insya Allah apabila kita sedikit banyak kita mampu untuk mengendalikan hal itu, insya Allah rezeki akan mengalir kepada kita. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Ini adalah merupakan suatu himbauan, juga ajakan untuk diri saya sendiri terutama, dan untuk pemirsa sekalian dimanapun panjenengan berada. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh pemirsa sekalian dimanapun pemirsa sekalian berada. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata, hilaf saya dalam video ini. Mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalam.